Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan juri yang saya hormati serta teman-temanku yang saya sayangi, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara lomba pidato dalam rangka Milad Muhammadiyah yang ke-113. Salawat serta salam tercurah pula kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan nikmat kepada kita. Perkenalkan, nama saya Laila Khairatun Nisa. Saya akan menyampaikan pidato yang bertema dakwah dan organisasi sebagai pilar kebangkitan umat. Teman-teman sekalian, kalau saya tanya siapa yang sudah pernah mengikuti kegiatan IPM ataupun Hizbul Watan, wah, ternyata banyak. Itu keren karena sudah terlibat dalam organisasi ini. Tapi tahukah teman-teman mengapa dakwah ini dilakukan melalui organisasi? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyeru yang berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Dakwah memang tugas setiap umat muslim, tapi jika dilakukan secara sendiri-sendiri hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Beliau sadar dengan dakwah yang terorganisir kita bisa bekerja sama dan mencapai hasil yang lebih besar. Teman-teman, bayangkan kalau tidak ada Muhammadiyah, mungkin banyak anak yang tidak bisa sekolah karena tidak mampu membayar biaya. Banyak orang sakit yang tidak memiliki tempat untuk berobat. Namun dengan organisasi Muhammadiyah lahirlah sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan bahkan universitas untuk menolong masyarakat. Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah bukan hanya di masjid atau di mimbar, tetapi melalui amal usaha nyata, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan melalui media sosial melalui media sosial di zaman sekarang. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus memiliki peran yang penting dalam dakwah ini. Yang pertama, harus rajin belajar agar menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak. Yang kedua, aktif dalam kegiatan IPM, Hizbul Watan, Tabak Suci, dan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, bukan hoax ataupun ujaran kebencian. Yang keempat, saling membantu teman-teman yang membutuhkan. Ingat pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan cari hidup di Muhammadiyah, yang artinya kita harus bekerja sama dengan organisasi ini, bukan hanya untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Teman-teman yang saya banggakan, sekarang dunia memang cepat berubah.
Dakwah ini tidak cukup hanya di masjid, tetapi juga harus hadir di dunia digital. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus memiliki dakwah. Kita sebagai pelajar Muhammadiyah harus bisa menjadi generasi yang siap berdakwah dengan ilmu, teknologi, dan akhlak yang baik. Jika kita bersama-sama untuk berdakwah dan menghidupkan organisasi ini, insya Allah umat Islam ini akan bangkit dan bangsa ini akan lebih maju. Maka dari itu, jadikan diri kita sebagai dari bagian gerakan dakwah Muhammadiyah yang membawa cahaya pencerah bagi umat dan bangsa ini. Mentari pagi memancarkan cahaya, menyinari bumi penuh semangat. Dakwah dan organisasi kita jaga bersama agar umat bangkit menjadi yang lebih maju dan lebih hebat. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.